apa itu terapi dan apa itu enhancement. Juga dengan tujuan terapi. Itu sama kayak operasi-operasi lainnya. Oh, Ci. Iya, mau nanya dong, berarti menurut kalian pandangan dari kasus ini itu nggak sama ya sama pandangan operasi plastik? Dan menurut kalian operasi plastik itu gimana? Makanya tanggapan kalian gitu, operasi plastik itu negatif atau positif gitu loh? Oke, gue coba ini ya menanggapi ya. Kalau operasi plastik itu masuk kategori enhancement, Tika. Karena gini, operasi plastik itu kan kita ini kan kalau kita baca di Kejadian juga ya, kita baca di Alkitab juga bahwa kita diciptakan itu seturut serupa dan segambar Allah. Nah, ketika kita diciptakan dalam kondisi normal, sebenarnya kita punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 1 punya dagu gitu. Itu kita seperti itu manusia gitu. Kita seutuhnya normal sebagai manusia. Sehingga ketika orang-orang ini yang sudah normal tapi ingin meningkatkan kenormalan itu menjadi kategori mungkin yang bagi orang kalau hidung mancung cantik, hidung gua yang gede ini kurang nih, perlu gua ini bikin mancung gitu kira-kira. Nah, itu menurut aku secara pribadi dan dari hasil-hasil yang aku baca dan tesis aku juga, aku tidak setuju dengan itu. Jadi kalau posisiku sendiri sebenarnya untuk operasi plastik enggak, karena itu masuk kategori enhancement. Itu masuk kategori kita berusaha untuk dalam tanda petik merombak atau ya beberapa orang positif banget katanya memperbaiki wajahku supaya lebih mungkin, nggak tahu ya, kita sekali lagi nggak tahu motif di balik itu, tapi yang pasti kan supaya diterima orang, supaya mungkin kelihatan lebih cantik, supaya bisa masuk TV, minimal main di sinetron lah gitu. Jadi sebenarnya tanpa operasi plastik dia juga sudah manusia seutuhnya yang sebenarnya sudah sempurna gitu, tanpa dia harus menjadi lebih daripada itu. Itu pandangan aku, Pak Kristen, atau Gaby mau nambahin silahkan. Tunggu, sebelum ditambahin biar makin seru ya. Saya masih belum bisa terima, maksudnya kayak pandangannya ini kan satu sisi oke lah terapi dan peningkatan gitu. Tapi aku melihat kayak juga kan yang kecelakaan nggak punya tangan ini akhirnya dia pernah ada punya tangan gitu. Dan kalau dia operasi lagi, kan itu sama aja dong kayak menambahkan yang tadinya dia sebenarnya ada jadi nggak ada, terus dia tambahin lagi dia jadi ada gitu. Harusnya kan pandangannya bisa disamain gitu. Menjawabnya gimana gitu pendapatnya? Oke, atau Pak Christian boleh deh. Oke, nanti Pak Christian yang simpulin ya. Ayo. Oke, kalau balik lagi ke definisinya tadi, kan dia menambahkan, tapi itu tidak melebihi kapasitas normalnya manusia gitu. Maksudnya, coba dia nambah lagi, jadi nambah 2 lagi nih tangannya, pengennya 3 gitu. Nah itu baru dia kayak udah masuk enhance gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya sih, kalau dia melakukan operasi ini dengan tujuan dia kan mengembalikan yang sebelumnya. Saya sih gitu ya. Bukan menambahkan yang melebihi kapasitas normalnya gitu. Saya belum puas nih, gimana nih? Iya, gua tambahin. Ya. Jadi kayak ini, semoga ini ya kita semua bisa mengerti ya, termasuk gua sendiri ya. Jadi begini, di buku yang aku baca dia memberi ilustrasi seperti ini ya. Tadi aku sempat jelasin sedikit juga bahwa sebenarnya enhancement ini adalah contohnya nih, manusia itu nggak butuh ekor, tapi lu tambahin itu ekor. Gitu. Ada satu tidaknya ekor itu, dia tetap bisa ngapain aja gitu loh. Ekor bukanlah primary thing yang dia perlukan, itu bukan hal yang utama yang dia perlukan. Nah, ketika dia berusaha atau dengan motif apapun dia bilang, aku tuh kurang ekor, kalau nggak ada ekor aku tuh nggak cantik, kalau nggak ada ekor rasanya kalau makan tuh kurang gitu, lapar terus misalkan atau apa, terserah apapun motif dia. Tapi selama dia menambahkan ekor, apa pendapatmu? Kira-kira gitu. Karena kan sebenarnya dia nggak butuh itu ekor.
Tapi dia bisa berargumen saja, aku tuh butuh ekor, kira-kira gitu. Nah itu enhancement. Tapi kalau terapi itu, kita kan berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang memang pemulihan. Jadi pemulihan dan peningkatan itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau kita bicara terapi kan kita bicara tentang pemulihan, orang sakit dipulihkan, orang butuh operasi dioperasi, orang misalkan hidung yang nggak ada gara-gara dia kecelakaan, mungkin butuh ditambahin hidung supaya apa? Supaya dia bisa bernormal. Oh kalau nggak ada itu susah sekali untuk hidup, kira-kira gitu. Atau mungkin telinganya nggak ada sehingga mengganggu pendengarannya, atau tangannya nggak ada sehingga dia susah sekali untuk beraktivitas normal. Aku pikir itu nggak apa-apa karena itu adalah sesuatu yang maksudnya memang dibutuhkan dan tadinya ada, dan juga itu kesehatan gitu, itu kategorinya terapi. Kira-kira gitu, nggak tahu apa sudah menjawab apa belum. Mungkin Pak Christian bisa tambahin kali. Ya, apa yang dipaparkan saya pikir udah cukup jelas ya. Memang kita pada dasarnya sebagai human diberikan apa yang sudah ada. Nah, cuma memang kita kadang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Waktu kita mengalami kecelakaan, sakit dan sebagainya, ya itu yang kita lakukan. Kita berusaha untuk memulihkan kondisi kita. Sama seperti orang yang saya ingat pelari di Afrika Selatan itu misalnya kakinya nggak ada, tapi kemudian ditambahkan alat untuk menunjang kakinya supaya bisa kembali berjalan. Dan saya pikir itu sesuatu yang oke, baik begitu. Nah, cuma memang misalnya ya, tadi Wendy menjelaskan tentang masalah orang yang misalnya katakanlah dia kecelakaan, kebakaran rumah misalnya ya, kebakaran rumah, terus dia kena kepada kulitnya, sampai kepada kulitnya. Nah, kemudian sebagai upaya terapi, dia mencoba memulihkan kembali kulitnya. Tapi kalau dia mau misalnya minta lebih, kulitnya tadi yang agak coklat, sekarang nggak ada putihan, boleh nggak? Nah itu mungkin berkaitan dengan unsur nanti motif dan sebagainya ya. Itu mahasiswa saya lebih menguasai itu. Ya boleh tambah lagi nggak? Boleh. Kalau misalkan, mohon maaf ya, mereka yang lahirnya udah nggak ada tangan nih, terus mereka melakukan hal yang serupa, itu gimana? Apakah boleh? Gimana Gap? Bahkan ada yang sejak embrio loh, bisa diotak-atik loh, jadi promosi saya. Gak, itu beda kasus. Kalau misalnya sejak lahir, nah itu memang ada yang itu sudah bisa dikembalikan ke motifnya sih. Itu harus lihat motifnya juga. Apakah itu bagian dari dia ketidakpuasan dia atau kekecewaan, kemarahan. Misalnya, biasanya kan orang tua ya kalau sejak lahir gitu ya. Kemarahannya atas kok ini nggak diciptakan dengan kapasitas normal, atau memang kalau tapi saya belum ketemu sih ya dengan motivasi yang benar itu. Bisa jadi memang ada, biasa ditawarin dokter gitu, misalnya dia baru lahir, oh ini bisa nih dengan disuntik apa dia jadi lebih resisten dengan penyakit apa. Kalau itu tidak membahayakan sih, lagi-lagi harus balik motifnya gitu. Kalau saya sih memang kebanyakan kalau sejak lahir memang motifnya jadi ke ketidakpuasan gitu. Berbeda, kalau saya menganggap itu berbeda dengan kecelakaan ya. Itu kalau saya. Kalau aku sih nggak ada riset sampai situ ya, sampai kalau misalkan dia terlahir dengan kondisi yang memang sudah dalam tanda petik kurang gitu. Cuman kan gini, sekali lagi kita percaya bahwa ketika seseorang dilahirkan di dalam dunia yang berdosa ini gitu, kita percaya ada rencana Tuhan juga di dalamnya. Di dalam ketidaknormalan dan kekurangan yang kita sebagai manusia terbatas melihat itu sebagai hal yang kurang baik. Tapi aku yakin di mata Allah itu semuanya itu baik. Gitu, sekali lagi seperti itu. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya orang-orang yang kekurangan pun itu mereka, ketika mereka motifnya kayak tadi kata Gaby, aku juga teringat benar banget kata Gaby. Ketika motif mereka juga puas dengan diri mereka, menerima kenyataan yang ada, diizinkan hal itu terjadi pada mereka. Ada kok orang-orang yang bisa jadi berkat, contohnya misalkan seperti Nick Vujicic kita tahu, terus siapa lagi ya, beberapa kayak misalkan video yang pelari yang dibantu oleh ayahnya dan teman-teman lainnya juga. Aku yakin mereka tetap bisa
menghidupi diri mereka dengan rasa puas di dalam Tuhan itu sih. Gitu sih. Jadi kalau kita bahas tentang boleh atau enggak, ya memang setuju banget dengan tadi Gaby bilang back to motif mereka, yang mereka puas dengan apa enggak dengan kehidupan mereka. Gitu. Dan sekali lagi jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini bukan sesuatu yang dampaknya receh gitu, bukan sesuatu yang kita cuma pikir, oh sesuatu yang di dunia harus nyaman, harus nikmat, semua harus baik. Jangan lupa bahwa kehidupan kita ini terbatas dan sesuatu yang kekal di sana, di ujung sana menanti kita, bahkan itu kekal gitu. That's even nggak ada ujungnya gitu. Itu yang harusnya kita pikirkan, kekekalan itu. Nah, sehingga ketika kita memikirkan kekekalan itu, kita perlu memikirkan bagaimana dampak hidup kita di dunia yang sementara ini, kita bisa menghidupi panggilan dan tujuan Allah ketika Dia menciptakan kita di dunia. Nah, jadi motif itu dibalikin lagi kepada itu, kepada panggilan kita di dunia. Yang dirangkum Yesus di dalam 2 hukum kan, kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Gitu. Thank you. Ya, saya tambahkan aja sedikit. Memang kita bisa bilang bahwa pada waktu manusia itu lahir cacat, itu memang adalah berkaitan dengan masalah kekurangan ya. Kalau menurut saya sih ya, itu kekurangan di dalam diri orang itu pada waktu dia lahir. Dan menurut saya orang-orang yang seperti itu, dia berhak untuk kemudian menambahkan apa yang tidak ada dari kelahiran dia. Dalam pengertian begini misalnya, tadi dia ada contoh, dia lahir terus cacat kan ya, kakinya nggak ada misalnya. Nah, menurut saya dia berhak untuk kemudian memperbaiki kondisi kakinya sehingga kemudian dia bisa berkembang dengan utuh, full sebagaimana manusia yang umumnya yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau tadi dipaparkan kategorinya itu kategori enhancement dan terapi, menurut saya itu termasuk kategori terapi begitu. Jadi orang seperti itu baik kalau dia misalnya mau melakukan misalnya terapi untuk menambah tangan palsu atau apa begitu kan ya, ada tangan palsu atau kaki palsu, atau kalau udah teknologi udah cukup baik, tambahan kaki buatan dia misalnya, supaya dia bisa nggak perlu jalan dengan tongkat, nggak perlu jalan dengan kursi roda misalnya, dia bisa berjalan dengan seperti manusia pada umumnya dengan 2 kaki. Ya itu aja mungkin ya. Oke. Kalau saya mau nanya tentang lagi nih ke operasi plastik gitu ya. Tapi kan menurut saya kayak operasi plastik pasti orang itu punya pertimbangan sendiri gitu, dan orang itu merasa saya punya hak kok, saya punya uang, saya bisa melakukan operasi plastik gitu. Menurut kalian itu gimana? Ayo Gaby duluan. Oke, operasi plastik. Tadi udah disinggung Wendy ya, kalau operasi plastik itu dia masuknya enhancement. Tapi gue kasih lihat sisi lainnya. Ada loh operasi plastik yang memang dengan tujuannya terapi tertentu gitu. Jadi waktu itu ini kisahnya Pak. Jadi temen gue juga hidungnya bengkok dan itu dia mempengaruhi keseimbangannya dan dia harus dioperasi. Nah itu kan operasi plastik kan, benerin hidungnya biar jadi mancung gitu kan. Nah itu kan dengan tujuan kesehatan. Balik lagi Pak tujuannya, tapi balik lagi ke kata Pak Christian tadi. Tapi kalau misalnya dia minta, oh iya ya sekalian ya mancungin 3 cm lah biar bagus gitu ya, sekalian ini kan gue ada duitnya. Nah itu motifnya lagi udah bergeser dari maksudnya udah jadi ketidakpuasan gitu. Walaupun dia berhak, memang dia berhak karena dia punya uang itu sendiri kan. Nah jadi kalau menurut saya kalau operasi plastik harus lihat ininya juga, balik lagi dia melakukan itu untuk apa gitu. Misalnya juga yang tadi yang kesiram atau enggak dia kebakaran, dia mau operasi kulitnya, itu operasi plastik kan. Tergantung teman-teman memandang operasi plastiknya gimana gitu. Menurut saya gitu. Ya kan? Mau nambahin? Gimana Pak? Ya boleh. Jadi kalau misalnya ini dikaitin sama free will, kehendak bebasnya manusia, itu tuh gimana ya? Ini kan dilema juga nih. Akhirnya kita dikasih free will, terus kalau misalnya operasi plastik
nggak boleh, kan demi kecantikan, demi apa ya, mungkin operasi udah semakin serupa segambar dengan Allah gitu. Ada yang mungkin ada yang berpikir seperti itu gitu ekstrimnya. Nah, gimana menanggapi itu? Teman-teman silakan menjawab. Pakainya ini bidangnya Bapak deh Pak, bukan saya Pak. Ya, untuk masalah free will, sekali lagi Tuhan itu memberitahukan kehendaknya kepada kita, itu kan lewat Alkitab. Lewat Alkitab dia beritahu kepada kita, dan kemudian dari sana kita bisa melihat apa sih kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Gitu. Nah, tapi jangan lupa kehendak Tuhan ini kita bisa lawan. Tuhan memberi perintah kepada kita jangan membunuh misalnya, ya kita bisa lawan itu, kita bisa bunuh orang misalnya ya, misalnya jangan bersaksi dusta misalnya, kita memberi perintah kepada kita jangan bersaksi dusta, kita bisa lawan itu. Jadi itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan yang kita bisa lawan. Jadi Tuhan memberikan kita firman supaya kita hidup di dalam kepuasan, supaya kita hidup di dalam pencarian akan kerajaan Allah dan kebenarannya, yang kemudian menjadi fokus tujuan utama hidup kita, mengenal Allah dan sebagainya. Tapi kita bisa lawan itu semua karena memang kita diberikan kehendak bebas di situ untuk mau melawan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kalau kita bicara free will di situ, ya itu free will dan kehendak Tuhan di situ bisa dilawan. Ya kita baca dalam Alkitab ada banyak orang yang memilih untuk melawan Tuhan atau mengikuti Tuhan kan di dalam Alkitab itu. Ya dalam sejarah Israel kita juga menemukan bagaimana mereka memberikan respon pada perintah yang Tuhan beri. Ada kalanya mereka taat, ada kalanya mereka melawan di situ. Terus ada kasus juga kalau sedot lemak. Bukan saya, bukan sedot lemak juga. Sedot lemak terus atau enggak suntik kurus gitu loh. Enggak, suntik mengecilkan something gitu. Yang merasa kayak kurang kecil gitu loh. Menurut kalian tuh salah atau enggak? Karena kan ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ini nanti bisa nyerempet-rempet misalnya begini ya. Sebenarnya juga dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita menambah juga misalnya ya. Kita pakai baju yang kita pilih baju ini bukan yang itu. Kenapa? Harusnya kita puas dong dengan baju yang simple misalnya. Kenapa mesti yang kayak gini misalnya? Ya, jadi menurut saya kadang kita perlu juga melihat bahwa ada keinginan untuk meningkatkan sesuatu di dalam diri kita, dan menurut saya itu kadang ada keinginan yang adalah keinginan yang juga baik dan wajar begitu. Hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, pakaian yang kita pilih katakanlah gitu ya, kemudian misalnya mungkin yang wanita bulu mata misalnya itu nampak normal gitu, atau kemudian alis misalnya, pernah ada yang mau ditato misalnya gitu ya, kayaknya lebih bagus begitu kan ditato gitu. Nah itu jadi maksudnya kadang itu bukan sesuatu yang clear cut gitu ya, langsung bisa kita bilang ini jelas nggak benar, ini benar misalnya begitu ya. Jadi kadang-kadang nggak hitam putih itu begitu. Jadi kadang ada gradasinya yang kadang susah buat kita untuk menilai, wah ini kayaknya sudah melampaui, karena itu kembalinya kepada diri kita, kembalinya kepada di dalam kita, motif dan sebagainya itu kan. Nah tapi ada juga motif yang kemudian mempercantik diri, memperbaiki diri, yang kita pandang itu oke gitu, masih kita bisa terima gitu. Dan kita juga senang lihat orang yang dandan rapi. Kalau saya datang misalnya rambut saya berantakan,
begitu ya, rambut saya berantakan, muka saya habis dari perbaiki mobil misalnya gitu ya, ada ininya berantakan, saudara lihatnya juga gak enak kan, betul? Nih dosen saat kok rambutnya berantakan, mukanya kena minyak sana sini misalnya kan, saudara lihatnya juga gak enak gitu. Jadi ada motif di dalam diri kita yang memang masih cukup absah sebenarnya ya untuk kita bisa menambahkan. Soalnya ada yang manusia human itu menambahkan sampai misalnya menjadi transhumanism ya sebutnya, sampai kemudian menambahkan mata itu bisa melihat dengan bagus, misalnya seperti kalau burung elang misalnya bisa sangat tajam sekali, bisa nggak manusia itu menambah atau kekuatannya, kesehatannya bisa awet muda terus sampai 100 tahun. Jadi saya kelihatan kayak Wendy terus gitu, ganteng terus meskipun udah 100 tahun misalnya. Nah itu sekarang usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia gitu sekarang. Dilakukan oleh manusia itu disebut dengan transhumanism. Dan itu bukan hanya dilakukan pas kita hidup sekarang, bahkan kalau yang Gaby riset itu adalah waktu bayi pun, bahkan bayi itu sudah mau dibuat bayi super gitu. Jadi itu usahanya manusia. Nah tapi kembali lagi ke motif gimana kita bisa lihat ini masih dibenarkan apa enggak begitu. Jadi ada yang namanya transhumanism, kemudian bahkan baby yang mau dibuat jadi super, itu yang kita hadapi sekarang ini. Kalau ini Pak atau teman-teman yang lain, ada yang pakai teknologi gitu. Kalau pandangannya yang alami gimana? Misalnya diet alami, itu kan juga pengen supaya kurus, itu kan tapi dalam kategori alami, nggak pakai teknologi segala macam. Nah itu ya sebenarnya yang tadi juga belum terjawab sih, Kristi, yang sedot lemak boleh belum terjawab tuh. Oh iya belum. Ayo yang mau gedein mata, coba gimana? Yeah. Kalau aku pengen gedein mata nih, kalau bisa. Tapi nggak pengen operasi, minum obat gitu, matanya gede. Yang alami ya, yang alami. Alami, herbal. Tulang angin dioplos sama Panadol. Menanggapi ini ya, operasi apa tadi? Sedot lemak operasi lagi kan, udah salah fokus gara-gara mata. Sedot lemak ya. Tadi tuh tiba-tiba kepikir gitu, oh iya ya, sebenarnya sedot lemak tuh bagus juga nih ya. Gue juga pengen nih sedot lemak gitu, tapi enggak. Jadi sebenarnya motif, sekali lagi balik lagi motif teman-teman. Jadi dilihat lagi motivasinya satu, karena kalau aku lihat di dalam sedot lemak itu yang aku coba pikirkan dan kumpulkan adalah ada unsur orang tidak mau berusaha dan pengennya instan gitu. Jadi di situ kan, kenapa lu sedot lemak, kenapa lu nggak diet biasa aja? Oh iya susah, kalau gue diet biasa juga bertahun-tahun nggak beres-beres, diet selalu always start tomorrow kata dia kan. Udah gue sedot lemak aja gitu. Ya, nah itu kan berarti ada motif keinstanan yang dia nggak mau usaha gitu. Beda dengan tadi yang kata Cizi, bagaimana dengan orang-orang yang pengen diet alami. Nah kita sekali lagi aku nggak bisa menyalahkan mereka yang pengen diet alami. Aku juga sometimes kalau misalkan aku sudah masuk ke bobot di atas yang disarankan, aku juga akan diet untuk kesehatanku gitu loh. Selain daripada buat penampilan ya, tapi prime-nya adalah buat kesehatan. Jadi memang sekali lagi kembali kepada motivasi dia gitu loh, dan agak susah ya, bukan agak susah, memang susah judge the book by its cover, itu susah sekali gitu, dan memang kita tidak, aku juga nggak berani mengatakan itu benar atau salah. Tapi ini menarik nih, kayak misalkan kasus Arya Permana nih, tahu nggak yang anak yang kecil yang obesitas gendut banget dari Indonesia ini, yang pada akhirnya sekarang dia 80-an kilo, hampir menyaingi berat badan aku nih sekarang dia benar-benar diurusin nih diet dan segala macam, dan dia sekarang udah dibilang lumayan kurus, oke lah, dan dia kan di coach sama ini Pak siapa tuh, Ade Rai. Gitu. Jadi sebenarnya ada, bisa gitu, tanpa sesuatu yang lu nggak perlu instan, lu belajar untuk berproses, dan dalam proses itu lu belajar gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang bisa lebih natural gitu, lebih natural. Lu nggak perlu, kita ya
sekali lagi menurut aku evaluasi motif di balik kenapa kita ingin melakukan sesuatu itu. Evaluate gitu. Kalau dari aku sih segitu, mungkin ada tambahan. Ya, antara sedot lemak ini kalau menurut saya lihat ini kan campuran dalam pengertian begini, antara kesehatan dengan estetika kan ya. Dua-duanya itu bercampur di sana. Dan menurut saya sih orang untuk mencapai kesehatan yang baik, badannya baik, tanpa kemudian lemak yang memenuhi badannya, perutnya dan sebagainya, itu sesuatu yang baik sih begitu ya. Orang ingin memiliki kesehatan yang baik, dan itu kadang tumpang tindih dengan masalah estetika kan. Tapi sejauh dia mau berusaha untuk bisa memiliki hidup yang baik, itu baik-baik aja sih menurut saya. Nah itu kan kadang berkaitan dengan masalah motif juga tadi dipaparkan begitu. Tapi menurut saya di sini justru menunjukkan kerumitan memang ya. Maksudnya kadang dalam hal-hal seperti ini kita menemukan ada tumpang tindih antara enhancement dengan masalah atau estetika dengan masalah terapi begitu. Jadi itu kadang tumpang tindih dan nggak selalu clear cut bahwa ini pasti untuk terapi memperbaiki yang kurang dan sebagainya. Yang ini mah untuk sebenarnya sudah ada, ditingkatkan gitu. Itu kadang pembagiannya tuh nggak selalu jelas hitam dan putih gitu. Kadang tumpang tindih begitu ya, kita lihat di situ. Nah itu justru kesulitannya kita untuk mengambil kadang penilaian etis, keputusan etis di situ. Dan akhirnya itu juga kembali kepada motif daripada orang itu. Itulah sebabnya kenapa orang yang biasanya menjalani diet atau menjalani terapi sedot lemak misalnya, bukan cuma melakukan tindakan medis, tapi kadang perlu tindakan psikologis kan, ditanya karena itu berkaitan dengan hal-hal seperti itu, ketidakpuasan terhadap diri, ketidakbisaan menerima diri dan sebagainya. Kadang jadi kalau kita perhatikan di dalam film-film dokumenter misalnya, film-film dokumenter, kita menemukan bahwa pada waktu orang itu mencoba untuk menjalani proses pelangsingan itu bukan cuma sekedar kamu exercise begitu, exercise begitu ya, tapi juga diterapi orangnya secara psikologis begitu, ditanya tentang konsep diri dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan menurut saya memang masalah itu bukan cuma kadang kesehatan, estetika, dan akhirnya juga bergantung pada ada aspek di dalam gitu, di dalam diri orang itu, motifnya, kerinduannya, jadi seperti apa gitu. Jadi itu menunjukkan menurut saya memang ya masalah itu lebih kompleks. Yang saya mau bilang masalahnya lebih kompleks. Jadi sebenarnya boleh nggak nih Pak, atau ini sebenarnya dosa nggak sih kita kalau melakukan operasi plastik ini?